Sekarang audience share kita udah mulai about 7%, jadi it's also doing quite well. Jadi I think pas World Cup udah selesai, I think bakal ada a big correction. I think bukan mulai balance out again. I think mulai next year kita langsung release all of our programs untuk combat all of the competition ya. Baik, ini Berarti seru banget ya berarti. Ya, Kenapa? program-program. Kita udah siapin program-program yang akan kita langsung rilis begitu Piala Dunia selesai ya. Just to get back all the users gitu ya. Nice. Tapi ya also ya one thing about Piala Dunia ya. Karena kan there are reasons why kita nggak ambil Piala Dunia. Kan number one, mereka itu mintanya kemahalan. 65 juta dolar untuk licensing. Jadi hampir 1 triliun ya. Atau mungkin about 1 triliun. Dan when we did the math, kita nggak masuk. Ya kan, untuk kita when we did the math sih rugi untuk if we were to program, makanya kita nggak ambil program ini. And number two, kalau untuk program sports kayak gini, pengiklannya itu is very limited. Karena kita kan nggak bisa ngiklan FMCG companies, karena kan kalau FMCG kan lebih woman, ya kan? Kalau bola kan lebih male dominated audience kan, jadi kan nggak, produknya is very limited. Jadi that's it, but it's okay ya. Misalnya bulan ini our audience share obviously turun dikit gara-gara World Cup, tapi ya of course nanti kita bakal mulai pick up lagi mulai I think after the World Cup ends. Oke. Bro, aku baru notice kan yang di sebelah yang lagi ya punya broadcast right buat Piala Dunia kan mereka kan juga doing story promotion and marketing stuff for their OTT platform ya gitu. Semua udah tahu lah juga gitu kan. How do you see this OTT industry, bro? Karena kan ya again tadi kan juga lu sempat bahas bahwa RCTI Plus which is our digital business juga kan doing very well kan. How do you see RCTI Plus kalau kita nge-compare dengan yang satunya, bro? Nah, OTT business is a very very interesting business ya, karena kita nggak usah ngelihat Indonesia as general, tapi even global players saja are struggling kan. Kita lihat Netflix, mereka nggak tahu burning how much money kan. Terus Amazon Prime juga not making money ya, tapi gara-gara mereka backed by Amazon ya, of course mereka ya berela-rela aja untuk bakar duit. But di Indo itu it's also very interesting, karena kan our group itu punya filosofi, kita tuh nggak suka burn money. Jadi untuk kita all the businesses that we do harus positive EBITDA atau at least on the way to positive EBITDA. Jadi misalnya kayak RCTI Plus, ya kan, kita I think this year revenue di RCTI Plus alone mungkin bisa 1,5 T. Alone. 1 sampai 1,5 T. Alone di and it's free, all 100% iklan semua. So I think we're doing very well. Even tapi kalau di Vision Plus gara-gara kita kan ada original content, jadi of course our margin is smaller, tapi we're also making money juga. Karena kan the trick buat Vision Plus itu ini, kita channel ngambil dari sister company, kita ada digital rights kan. Terus kita ngambil konten dari content library juga. Jadi misalnya konten-konten kayak Indonesia Idol, Ikatan Cinta, ya kan, Indonesia's Got Talent, itu kita semua masukin ke sana semua. Ada sekitar 15,000 jam. Jadi our cost itu konten doang, to balance out all of the other content. And kita udah rilis ini, nanti kita in the near future, maybe next year, in the near future kita mau ada merge between RCTI Plus sama Vision Plus, biar kita nggak perlu ada 2 app ya. Kita tinggal combine aja satu, kita biar put all of our money and resources into one app aja. Oke. Nah ini ngomong-ngomong tentang RCTI Plus nih, Bro Sam, kan kalau kita lihat monthly active usernya dari sumber Google Analytics September 2022 65,8 juta gitu ya. Ini apakah model bisnisnya itu subscription juga atau gimana nih untuk yang RCTI Plus ini? RCTI Plus itu 100% iklan, jadi it's free. Oh, oke. Jadi kalau main di app-nya nanti ada iklan di sini, iklan di situ, konten ada iklan. Jadi it's all free. Iya, mantap banget. Pantesan nih lebih banyak yang antusias ke RCTI Plus ini ya.
Jadi untuk ininya untuk pakai aplikasinya. jadi gara-gara iklan kan gara-gara kita kan bisa bundle sell kan, kita kan ada FTA. Iya, Jadi iya. kita deal dengan FTA, kita advertise their product di RCTI Plus juga. Terus on top of that Mm-mm. kan juga independent advertisers juga on our app juga. Oke, oke, oke. Kalau berarti ini in contrary sama yang Vision Plus. Kalau yang Vision Plus ini berarti modelnya subscription gitu ya. Benar. Karena ada konten-konten tentunya yang berbayar di sini yang lebih menarik begitu ya daripada yang RCTI Plus gitu. Tapi ya either way ini sama-sama punya MNCN gitu ya. Dua-duanya pasti menarik acara-acaranya nih yang sudah diberikan. Baik. Ya. Nah, dan untuk para cuan troopers jangan lupa ya, hari ini kita juga karena spesial, kita juga tentunya mau bagi-bagi, ini saya ngiklan dikit ya. Boleh. Izin nih dari Bro Sam dan juga Bro Jim, karena kita juga mau bagi-bagi merchandise akhir tahun loh gitu. Kita kerjasama dengan Java Bika Coffee, itu kita untuk rekan-rekan sekalian cuan troopers yang screenshot Instagram live kita pada malam hari ini dan juga tag ke Sukor Sekuritas, ke Paulus Jimmy, Santanu, ke dan Wiguna juga boleh ya. Itu akan mendapatkan 2 paket kopi Java Bika langsung kita kirimin ke rumah rekan-rekan cuan trooper sekalian ya. Dapat 2, satunya yang masih dalam bentuk beans, satunya itu yang udah dalam bentuk mug gitu ya. Syaratnya gampang banget, cuma screenshot aja gitu. Wah, ini ada komentar-komentar menarik. Tadi ada yang nanya, Bro Sam katanya nanti ikut Indonesian Idol juga dong katanya. Tahun depan. Sayangnya juga suaranya untuk kurang bagus. Oke. Mungkin ikut audisinya. Kalau Bro Sam diskusi, audisi ya, buat lucu-lucuan ya Bro ya. Dan juga cuan troopers lainnya kalau pengen nanya ya, itu gampang banget, langsung aja tanya di kolom question and answer. Nanti pertanyaan yang menarik bisa dipilih sama Bro Sam juga untuk kita jawab gitu ya. Oke, nah ini saya pengen tanya juga. Tadi kan kita bahas terkait dengan super app dari MNCN gitu. Nah, kalau kita sedikit geser sedikit ya, Bro Sam, terkait dengan analog shutdown gitu ya. Kita kan tahu kayak MNCN kemarin itu medianya banyak yang menggunakan frekuensi analog gitu ya. Tiba-tiba pemerintah memberlakukan analog shutdown, semuanya jadi digital. Nah, apakah ini dilihat sebagai challenge atau sebenarnya opportunity yang bagus banget nih buat MNCN? Sebenarnya secara broadcasting kita tuh nggak ada masalah untuk ASO ya, karena all of our equipment tuh udah siap untuk masuk ke digital broadcasting. Nah, the issue sebenarnya itu adalah penonton kita, karena penonton kita kan apalagi di menengah ke bawah itu belum siap dengan transisi analog ke digital. Antara mereka nggak ada TV-nya, ya kan, atau mereka ada set-up box-nya, atau misalnya set-up box-nya nggak cocok untuk TV-nya. Jadi kan it becomes very complicated kan. Dan jadi ya emang semua ini tuh terdampak untuk semua TV karena our viewership across the board tuh turun gara-gara orang-orang tuh nggak ada full access untuk ke digital TV. Nah, karena untuk di Jakarta doang kan, Jakarta kan lagi dibuat test case lah, ya kan. Jadi ya nanti lihat pemerintah gimana ya, we'll see. Terus terang kalau di itu saya kurang tahu what is the process. Tapi ya untuk dari kita secara operasi ya mengganggu banyak penonton di kelas menengah ke bawah. Oke. Nah, ini kan untuk pertanyaan, silakan. Ya, I mean analog switch off ini kan happening across all the industry kan. Jadi kan not only impacting kita kan, berarti kan all the other players juga kena impact dari sana kan sebetulnya. Halo? Cek. Ya, I think dari Sam agak itu ya lagi ya. Mungkin boleh diulang pertanyaannya, Bro Jim? Ya. Hai Sam, udah jelas belum?
Jelas, jelas, jelas. I mean, kan analog switch off ini kan happening across industry, berarti kan it should be affecting every other players juga kan, nggak cuma kita kan. I mean, Ya, mereka other group, other media group juga kind of feeling the same kan. bener. Ini semua media group pasti kena. Oke. Karena kan tiba-tiba orang nggak bisa nonton di analog, terus mereka kepaksa harus ganti ke digital, set-up box-nya nggak ada, distribusinya nggak kuat, TV-nya juga nggak kuat. Jadi ya, first it becomes an issue. Oke. Baik, ini apakah... Ya, silakan Bro Jim dulu. Sorry, tadi gue ada satu follow-up question ya, in the spirit of talking about OTT and video on demand gitu ya. Ya, nggak tahu nih, mungkin teman-teman Cuan Troopers yang lagi ngedengerin pernah denger atau enggak ya, tapi actually ada satu isu nih, nggak tahu nih, ini memang isu lah ya, jadi nggak bisa dikonfirm gitu. Makanya mumpung ada orangnya, kita mau tanya nih gitu. Kemudian ada isu tentang kerjasama dengan third party nih, nggak jauh-jauh dari OTT gitu katanya gitu. Do you have any confirmation on this gitu mungkin, Bro Sam? Yeah, of course. Kita tuh sekarang lagi nyari third party untuk kerjasama kita. Tapi di levelnya MSCN ya, bukan di levelnya MNCN. Jadi nggak langsung masuk ke produk, tapi masuk ke holding di digital, di our digital holding, which is MSCN. Kita lagi dalam negosiasi sekarang, tapi ya I think kita lagi cocokin valuasinya sekarang. Karena kan valuasi kan is a bit sensitive kan. Nah, jadi sekarang kita lagi negosiasi. Kalau untuk namain third party-nya mungkin saya juga takut nanti ada false rumor. Yeah. Masih belum bisa di-disclose. Ya, tapi it's a global player. It's one of the biggest content production in the world. Jadi ya nanti kalau udah ada kepastian nanti kita akan pasti share. Oke. Tapi kita only aim for domestic market di Indo karena now that you mention it kan dia global player kan. Apa kita trying to reach other country juga, Bro? Kita for now untuk OTT kita fokus di Indonesian market dulu karena itu kan yang paling penting kan. Tapi untuk global market kita pakai games. Kita kan game namanya Fight of Legend. Ini tahun depan kita launchingnya Rapid Fire, yang itu lebih mirip kayak Call of Duty. Nah, karena kalau games kan lebih gampang dingertiin sama orang-orang yang di luar negeri kan. Kalau untuk language barrier kan agak susah. Iya. Nah, jadi makanya kita pakai games. Dan kita akan expand games kita ke luar negeri. Dan kita akan kompetisi. Kita akan ngadain global competition using our game with big cash prize lah. Kita kalau ada big cash prize, orang kan pasti nanti kan bakal mau main kan. Iya. Wah, ini menarik banget ini. Pasti para gamers ini nanti langsung merapat. Saya biasa ngelihat lomba-lomba gaming dari aplikasi-aplikasi sebelah rame. Makanya saya yakin tahun depan program ini juga pasti bisa berjalan lancar nih untuk MNCN. Nah, ini kalau kita lihat ya dari sisi yang berbeda gitu, Bro Sam, saya masih ada satu follow up question ini terkait dengan yang analog. Kalau saya sukanya bilang analog shutdown ya, yang frekuensi analog itu dimatiin. Apakah itu berpengaruh besar gitu pada pendapatan misalnya? Since kita kan tahu iklan itu dan market share iklan itu juga menjadi salah satu yang utama bagi industri media dan pertelevisian gitu. Nah, ini tanggapannya seperti apa? Untuk sementara sih enggak ya. Untuk sementara belum efek ke belanja iklan. Hopefully kalau mereka nanti ASO-nya expand ke luar kota, ke kota-kota kecil ya, I hope that good. Tapi ya if it does happen ya saya sih berharap pemerintah udah siapkan di distribution ya kan untuk setup box-nya untuknya. Jadi pas mereka benar-benar udah migration semuanya udah siap. Udah siap. Siap sih, tapi ini juga nggak bakal efek ke belanja.
Karena kalau kita lihat ini kan data dari MNCN sendiri, ad spend share by media groupnya itu paling besar di MNCN ya, 46,3%. Ini keren banget, Benar. dibandingkan dengan media-media lainnya udah menang signifikan nih, udah hampir menguasai 50% pasar iklan sendiri untuk media di Indonesia. Kita tahun 2021 ad spend share kita lebih dari 50%. Jadi lebih dari 50% yang di spend di TV semua di spend di. Oh. Jadi quite good. Kalau tahun ini kita 46%, audience share kita baru cuma 40%. Nah, ada banyak faktor. Kita kan berproduksi konten sendiri. Kita kalau produksi konten sendiri berarti kita bisa masukin product placement, ya kan? Terus on top of that kita market leader dalam pencarian bakat atau talent search atau namanya special program kan. Jadi itu kan it's sponsorship based. Nah, untuk sponsorship based program atau special program itu generate revenue paling tinggi di antara semua program, dan itu bisa sampai misalnya ke Indonesia Idol gitu, per jam bisa sampai 4M per jam. Oke. Very signifikan. Baik. Jadi kalau seru. komentar kita, mereka ada audience share, ad spend share mereka itu pasti di bawah audience share mereka. Kalau kita malah kebaliknya, kita ada audience share, our ad spend share itu pasti di atasnya audience share kita. Oke. Berarti ini masih bisa kita bilang salah satu kontributor terbesar juga ya untuk pendapatan dari emiten MNCN sendiri ya sebenarnya ya. Iya. Jadi kalau nonton Indonesia Idol, misalnya nih, lagi juri ngomong, kayak iPad kecil, misalnya ada botol, ada apa, itu mereka bayarnya Iya, lumayan. betul. Iya. Iya, benar. Semuanya bisa jadi iklan ya di layar itu, seru banget ini untuk